Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kota susu Boyolali, kota kelahiranku. Dan pada video kali ini aku itu ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman waktu pembelian armada ya. Jadi memang waktu pembelian armada khususnya untuk truk ya, itu ada yang bilang lihat dari kabinnya, ada yang bilang lihat dari mesinnya, ada yang bilang lihat dari sesisnya, kaki-kakinya, semua itu harus istimewa, harus bagus. Cuman masalahnya kita mencari armada yang seperti itu sudah pasti susah. Sudah pasti susah. Jadi terkadang untuk pembeli itu ada yang melihat nomor satu dari sesis, baru mesin, baru kabin. Ada juga yang lihat dari kabinnya dulu, mesin, baru sesis. Jadi semua itu memang punya dasar masing-masing. Untuk kabin, misal nih ada yang mengutamakan mesinnya harus bagus, karena untuk mesin itu nanti udah susah untuk proses penormalan apabila sudah rusak ya. Tapi di balik semua itu ada yang mengesampingkan hal itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya ya. Kita lihat dari yang berpenemu mengutamakan mesin. Oke, untuk mesin kan seperti itu tadi ya. Karena kepercayaannya, keyakinannya dari hatinya itu kalau mesin udah dirubah, udah turun mesin itu tidak bisa normal lagi. Oke, itu pun juga masuk, karena terkadang untuk armada itu udah turun, terkadang nggak beneran terus harus turun lagi. Itu yang memandang mesin. Terus untuk sesis, itu sesis yang utama. Untuk sesis memang dia jadi tumpuan paling utama dan memang benar-benar harus kita cari yang sehat. Sesis itu dari pengalamanku, dari setahuku, dari armada kakak-kakakku ya, seperti bosku juga, itu sesis namanya udah ganti. Kita sesis itu ya mungkin bukan ori. Kemarin tuh ada beli di Tepa, ada di Omplong. Itu untuk sesis itu kemampuannya cuma di 2 tahun. 2 tahun dia kuat, tapi sehabis itu untuk gelagarannya pada retak semua. Untuk gelagaran ini loh, tengah-tengah loh, sekat-sekat. Ini kan banyak sekatan tuh sampai di depan. Itu biasanya di las-lasan dia cepet lepas, padahal bukan untuk muat batu, enggak, cuman untuk lokalan, untuk muat tanah. Itu umur 2 tahun itu udah las-lasan, sekat tengah itu udah pada retak semua. Jadi untuk sesis memang sebaiknya kita utamakan yang masih bagus ya, apalagi yang masih ori, yang masih cat ori, belum ada cat sama sekali. Itu malah jadi ini ya, jadi pilihan. Nggak usah yang dicat, biarpun terlihat ada karat. Nih, ini catnya kan hilang, itu catnya hilang, dia ada karat sedikit, itu wajar. Cuman memang kan ini masih kelihatan tanpa oprekan, tanpa apa. Nanti kalau ini dirubah, misal dicat atau dipelingkot, itu terkadang malah membuat orang lain penasaran dengan hal itu, padahal cuman karat terus dipelingkot. Itu takutnya orang yang melihat itu kiranya pemikirannya ini mungkin udah habis dilas, terus ditutupin pelingkot, terus dicat atau dan lain sebagainya. Jadi apa adanya. Untuk kabin itu memang harus bagus. Cuman terkadang kita ya kesusahan kalau cuman karat-karat sedikit, wajar lah. Seperti ini, itu hal wajar. Ini kesalahan dulu, kesalahan. Harusnya itu masih mulus, masih halus, tanpa ada masalah seperti ini. Biarpun dia itu catnya terkikis sedikit, ini kan masih kelihatan galvanisnya. Cuman ini waktu itu naruh minyak rem di sini,
ndelewer numpahin nih, dikiranya kan tidak apa-apa. Jadi waktu parkir di rumah tumpah itu nggak tahu, di rumah kan ada sekitar 3 harian. Terus dia minyak remnya itu kan ngendep di sini nih, diem di sini, dan akhirnya seperti ini nih. Teman-teman hati-hati ya untuk yang belum tahu. Kalau untuk yang udah tahu pasti paham, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, hati-hati dengan minyak rem. Kalau bisa jangan disimpan di kabin kalau tumpah, endingnya seperti ini. Jadi dia itu misal ada tetesan di sini nih minyak rem, biarin aja lah 2 hari, udah pasti catnya langsung mengelupas, ngangkat seperti itu. Jadi terus untuk masalah tadi, memang kita sebaiknya nyari barang yang istimewa, bagus semua. Cuman kan dibalik semua itu kan susah nih. Untuk teman-teman ya terserah, kalau bisa cari barang yang istimewa itu memang kita harus hati-hati. Tapi biasanya untuk yang ngejar mesinnya bagus, biasanya berpikirannya ya chassis nanti bisa ganti, cabin kita modal 40 juta bisa ganti, seperti itu. Cuman untuk aku itu nomor 1 mesin, chassis, kabin itu harus bagus. Jadi memang semuanya bagus. Kalau untuk bak tidak aku begitu pikirkan. Kalau misal cari armada itu yang penting kabin, mesin, chassis istimewa. Untuk bak itu hal gampang, kita beli bikinin baru, itu malah hasilnya istimewa. Cuman kalau udah kita menyentuh kabin, menyentuh mesin, chassis, itu udah bikin pusing. Ya memang kita pikiran, kalau untuk aku untuk mesin itu sebaiknya yo yang masih ori, belum ada bukaan, itu lebih yakin, biar tidak banyak PR daripada kita mementingkan mesin tapi kabinnya amburadul juga dilihatnya kurang srek. Apalagi kita malah berpikiran ke yang lain-lain, ya jangan-jangan armada ini pernah ngeder atau bagaimana, itu kan kita nggak tahu. Seperti mobil kecil ya, mobil kecil seperti ini itu malah kalau aku mengutamakan bodi semua istimewa, mesin nomor 2. Karena untuk mesin, katakanlah kita untuk mobil kecil ya, mobil kecil yang tua-tua lah di tahun 90-95, itu mesin itu kita oprek habis 5 juta taruhlah, itu mesinnya udah jadi istimewa. Cuman untuk masalah bodi, untuk bodi itu kita sampai modal 10 juta, kalaupun barangnya itu banyak yang penyok, yang ini itu pernah luka atau ketabrak, itu nggak bakalan bisa jadi istimewa lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk masalah pembeli armada itu dari sudut pandangnya itu masing-masing. Aku sendiri pun juga nggak bisa, memang pandangan kita itu lain-lain, semua tidak bisa sama. Semua tidak bisa sama, bahkan kalau kita itu orang Jawa seperti aku pun, mungkin teman-teman pun juga, itu kan pengennya cari harga murah, barang bagus, tidak banyak ragat, siap jalan. Kan maunya seperti itu. Cuman kita cari barang yang seperti itu susah. Itu selain susah, terus harganya udah pastinya lebih mahal. Jadi kita untuk cari barang seperti itu kita tidak bisa melihat tahun, karena untuk tahun itu tidak bisa menjadi patokan juga. Karena memang untuk truk baru pun bisa di Pulau Soro disiksa, diajar habis-habisan, yang akhirnya 2 tahun udah loyo, udah doyong banyak. Terus ada mobil yang ibaratnya tua, muatannya ringan, jarang dipakai, itu malah istimewa. Terus kita tidak bisa juga terpaut dengan KM rendah. Mungkin untuk teman-teman yang selalu mengikuti videoku pasti tahu ada truk KM rendah tapi muatannya seperti ini, yang diajar di kaki-kaki sama mesin bak. Kalau untuk kabin terus sama KM itu tidak jauh lah. Orang armada udah umur 4 tahun apa 5 tahun itu KM nya baru 50 ribuan, padahal untuk ini udah 7 tahun ini KM nya udah ada di 650-an ribu lah, 600 ribu lebih. Ini KM nya udah panjang banget, karena memang 1 bulan rata-rata kan 7.500. Kalau 1 tahun ada sekitar 80 ribu, ya 600-an ribu pokoknya KM nya. Lumayan banyak, lainnya jauh-jauh.
Oke, jadi tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman berdasarkan dari sepengetahuanku. Monggo untuk teman-teman yang lebih paham, monggo menulis di kolom komentar. Ini karena udah hujan gerimis, tadi udah deres, ini reda sebentar, ini gerimis lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.